Oke, di sini saya akan menjelaskan kode saya mengenai stack untuk mengubah dari desimal ke biner. Di sini saya menggunakan stack dengan implementasi array. Jadi di sini saya mendefine max-nya itu 64. Jadi untuk jumlah stack-nya itu maksimalnya cuma ada 64. Di sini saya juga membuat stack dengan implementasi array dan jumlah maksimalnya itu 64. Di sini saya juga membuat top sama dengan min 1 untuk menentukan di mana di angka berapa, di indeks ke berapa data paling atas gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya dulu. Pertama ada fungsi isFull. IsFull ini untuk menentukan kalau stack-nya itu penuh atau enggak. Caranya itu dengan mereturn top sama dengan max min 1. Nah, ini maksudnya topnya itu, top ini itu sama aja dengan max dikurang 1 enggak? Sama aja dengan 63 enggak? Soalnya 63 itu kan kalau indeks itu mulai dari 0 ya. Jadi jumlah datanya itu cuma ada sampai indeks 63 gitu. Nah, kalau misalnya topnya itu sama dengan 63, berarti kan topnya itu udah sampai indeks ke 63. Nah, itu tandanya berarti udah full gitu. Nah, kalau dia full, dia bakalan jadi ini true karena ini sama. Kalau dia belum full, misalnya ini masih 3 gitu, dia tidak akan sama, jadinya dia akan return false. Selanjutnya di sini ada boolean is empty, itu sama aja, cuma bedanya ini untuk mengecek apakah stacknya kosong atau enggak. Nah, ini caranya sama aja. Top itu sama dengan min 1 enggak. Min 1 tuh maksudnya kan indeks itu mulai dari 0. Jadi kalau indeks 0 di top itu udah di indeks 0, berarti kan di indeks 0 itu udah ada data. Nah, kalau misalnya topnya itu sama dengan min 1, berarti kan indeksnya belum mulai, berarti datanya belum ada gitu. Nah, kalau misalnya topnya itu min 1, dia akan return true. Sebaliknya kalau topnya itu udah ada isinya, atau stacknya udah ada isinya, itu dia bakalan return false. Sekarang kita akan jelasin push. Push ini menggunakan integer Q. Q ini maksudnya eh, apa yang mau di-push gitu, apa yang mau dimasukin ke stack. Pertama, sebelum kita masukin ke stack, kita cek dulu. Ini nih full apa enggak stacknya. Sama aja caranya di sini. Nah, kalau stacknya full, bakalan ngeluarin kalimat kalau stack ini penuh atau overflow. Nah, kalau misalnya nggak penuh, dia bakalan ngejalanin gini. Ini maksudnya itu gimana? Maksudnya itu gini, kan tadi kan topnya itu min 1. Kalau misalnya array itu mau dimasukin kan berarti kan indeksnya harus dicari dulu kan. Nah, ini topnya mulai plus-plus ini, jadinya topnya itu 0 kalau data pertama. Terus stacknya itu, stack array ini dengan indeks ke top misalnya data pertama jadinya indeks ke 0, itu kita isi dengan Q gitu. Sama aja kayak kayak nge-push Q ini ke dalam stack ini ke indeks ke top gitu. Nah, untuk pop ini kebalikan dari push. Kalau push itu memasukkan, kalau pop itu mengeluarkan. Nah, di sini itu kita ngecek dulu kosong atau enggak stack-nya. Kalau stack-nya kosong kan kita nggak bisa munculin atau apa-apa ya. Itu jadi ya kita tulis stack kosong underflow. Kalau misalnya nggak kosong, kita bakalan kayak gini. Ini nih waktu kita pop tuh sekalian kita print. Jadi sebelum kita ilangin datanya, ini bakalan kita stack top ini bakalan di print dulu. Jadi kita tahu yang mana yang di pop gitu. Jadi misalnya stack top ini. Nah, ini kenapa top? Karena stack itu menggunakan sistem yang terakhir masuk, yang terakhir keluar juga, yang pertama keluar gitu. Jadi yang last in, first out gitu. Yang terakhir masuk, yang bakal pertama kali keluar. Misalnya kita masukin 1, 2, 3, 3 itu yang dimasukin terakhir, nah 3 itu yang pertama kita keluarin. Sekarang kita bakalan jelasin display ini sama aja kayak mengeluarkan, mengeprint dari stack yang kita punya. Jadi kita dicek dulu di sini. Kalau misalnya stacknya itu nggak kosong, is empty itu kan kosong, tapi ada tanda serunya. Jadi kalau nggak kosong, dia bakalan gini. Tapi kalau kosong, dia bakalan stack kosong gitu. Nah, kalau nggak kosong itu dia bakalan nge ngelakukan loop sebanyak top. Top itu kan jumlah datanya ya, jumlah
array yang terakhir gitu. Nah, dia bakalan ngurang-ngurang terus sampai indeks ke 0 gitu. Nah, ini nih kita bakalan ngepop gitu. Popnya itu kayak tadi ya. Misalnya data sekarang itu ada di data 10 gitu. Topnya itu 10. Nah, di sini bakalan stack dengan topnya itu tadi 10. Jadi stack ke 10 itu bakalan dikeluarin. Lalu topnya itu jadi 9 gitu. Jadi yang ke 10 itu bakalan hilang. Topnya jadi 9 gitu. Nah, itu popnya. Itu untuk display. Sekarang kita bakalan ke perintah yang pertama, yaitu mengubah dari nim ke biner. Nah, nim to binary ini fungsi yang saya buat untuk melakukan hal itu, yaitu dengan parameter inNim. InNim itu adalah nim kita sendiri. Terus saya di sini bakalan pakai while. While itu bakalan ngeloop terus sampai nimnya ini 0. Kalau nimnya udah 0, dia bakalan keluar gitu. Jadi di sini saya membuat variabel sisa. Sisa ini digunakan untuk menampung binernya gitu. Nim bagi 2 modulo 2 itu kan sisanya gitu. Misalnya nimnya 20, 20 modulo 2 kan 0 gitu. Sisanya jadi 0. Nah, terus di push sisanya itu dimasukin ke stack. Nah, kalau udah dimasukin ke stack, nimnya ini kita bagi 2 biar nimnya itu nggak stay di situ aja gitu. Jadi nimnya dibagi 2 dan sisanya itu ditaruh ke sini, di push, dimasukin ke stack. Nah, kita coba dulu sebelum kita masuk ke fungsi yang kedua, kita coba dulu yang nim to binary. Di sini nim saya itu 122.140.003 ya. Nah, di sini kita memanggil fungsinya nim to binary dengan parameter nim saya. Sini kita run. Nah, ini adalah nim saya dimasukin ke binary. Kita bisa cek menggunakan binary to decimal. Di sini saya sudah mengkopinya. Kita masukkan aja convert. Nah, di sini sama ya. Nah, untuk cara pengerjaannya itu gimana? Di sini saya akan menjelaskan 8 digit pertama terakhir yang keluar. Tuh. Di sini di sini itu kita punya nim saya ya. Nah, terus pertama kita akan bagi 2 dulu, modulo 2. Di sini kita menggunakan kalkulator aja biar cepat. 122.140.003 dibagi 2. Nah, itu kan sisa. Kalau sisa itu berarti ada sisanya. Ini adalah nim kita yang sekarang. 610.700. 610.700.01. Sisa kan? Sisa berarti 1. Gitu. Nah, ini sisa ini bakalan kita push. Nah, seperti ini. Kita push. Kalau udah, kita bagi lagi. 610.700.01 modulo 2. Kita coba 610.700.01 bagi 2. Ya, bener. Nah, 300 seginilah pokoknya. 305 3500 35000 ya kan? Oke, bener. Nah, di sini kan koma ya. Kalau koma itu berarti sisa 1. Kita masukin lagi 1. Kita push. Nah, kalau udah kita lanjutin. 3 berapa tadi? 305 350001 bagi 2. Enggak ada satunya. Maaf. Bagi 2. Segini ya. 152.67500. 305 35000 modulo 2 sama dengan berapa tadi? 152.67500. 152.67500. Ini kan nggak ada sisanya ya, nih. Di sini nggak ada koma, berarti nggak ada sisanya. Kalau nggak ada sisanya itu berarti 0. 0. Sini selanjutnya itu 152.67500
modulo 2. Nah, ini sama aja kayak 15 ini. 152, 67500 ini dibagi 2. Nah, ini kan masih nggak ada komanya, berarti sisanya 0. 763, 3750. Nggak ada sisanya, berarti 0. Kita masukin ke ini dengan push. Lalu kita lanjutin lagi. Nah, 763, 3750 modulo 2 sama dengan berapa? Nah, ini kita bagi 2 lagi. Nah, ini masih belum ada sisanya, berarti sisanya masih 0. 381, 6875. Sini sisanya 0 ya. Kita push 0. Oke, lanjut. 381, 6875 modulo 2. Nah, ini kita bagi 2. Ini sekarang ada sisanya, berarti sisa 1. 190, 8473. 8473. Nah, ini kan sisanya 1 ya tadi. Ada sisanya. Berarti sisa 1. Kita masukin push lagi sisa 1. Lanjut kita bakalan bagi 190, 8473 dibagi 2. 190, aduh, 190, 8437. Ini salah nulis ya. 37 harusnya. Oke, lanjut dibagi 2. 954, 218. Nah, di sini kita lihat ada sisanya ya. Sisanya itu kita tulis 1. Kita push 1. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 954, 218 di modulo 2 itu hasilnya 954, 218 dibagi 2. Itu nggak ada sisanya, jadinya 477, 109. Ini sisanya 0 karena nggak ada sisanya. Nggak ada sisanya. Ya 0. Nah, ini bakalan terus sampai terakhir itu sampai pokoknya ini antara 0 atau 1. Kalau 0 itu berarti sampai habis, terakhirnya itu genap. Berarti kalau 1 itu ada sisanya, gitu aja. Nah, ini untuk visualisasi 8 terakhir. Jadi kita cocokin dulu. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Oke, udah bener ya. Sekarang kita misalnya pop gitu. Kan ini udah misalnya anggap aja kita atasnya udah di pop semua ya. Sekarang kita bakalan ngepop yang 8 terakhir. Nah, bakalan last in first out. Jadi yang terakhir masuk, yang pertama kali keluar. Dia bakalan keluar ini, bakalan hilang. Terus dia bakalan keluar sini. Ini juga 1 bakalan ke sini. Sampai semuanya 1 keluar, 0. Oke, ini 0 lagi sekarang. 0 keluar. 0 lagi keluar. Sini. 1 keluar. Ke sini. 1 lagi keluar. Jadi ke sini. Gitu. Jadi ini untuk digit terakhir dari binernya. Aslinya ada lanjutannya itu seperti ini ya. Oh. Ini untuk digit terakhirnya. Segini. Gitu aja. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu melakukan
iterasi sebanyak 10 kali dan tiap iterasi membagi nim dengan 2. Itu seperti ini. Kita akan melakukan fungsinya, lalu kita mendisplaynya. Oh ya, fungsinya itu seperti ini. Fungsinya kita beri nama nim 10 kali dengan parameternya itu nimnya itu ini. Dan nimnya ini kita melakukan loop sebanyak 10 kali. 1 sampai 1 I sama dengan 1 sampai I sama dengan 10, kurang dari 10. Nah, setiap perulangan ini kita melakukan pembagian nim. Jadi nimnya itu sama dengan nim dibagi 2. Lalu kita melakukan cout ya, cout iterasi ke I dari nim ini. Lalu kita push nim ya. Maksudnya itu gimana? Gini. Kan yang tadi nimnya udah dibagi 2. Nah, kalau nimnya udah dibagi 2, terus kita cout kalimat ini. Nah, nim yang dibagi 2 tadi kita masukin ke stack. Ya, kita masukin ke stack jadinya yaitu seperti ini ya. Setelah dibagi 2, dia dimasukkan ke dalam stack gitu. Nah, itu bakalan diulang sebanyak 10 kali. 10 kali. Nah, gitu. Kita lanjutin aja. Run. Bisa dilihat ya. Ini adalah ininya. Cout kalimat ini. Dan ini adalah push displaynya. Displaynya. Ini displaynya. Jadi, gimana maksudnya itu? Kan nim kita itu segini ya. Nah, ini untuk loop pertama kita bagi 2. 122 14003 ini kita bagi 2 hasilnya segini. Dan ini kita bagi 2 lagi hasilnya segini. Bagi 3 hasilnya segini. Sampai bagi 10 hasilnya segini. Nah, setiap kita bagi 2 itu kita masukin ke dalam stack. Kalau udah dimasukin ke dalam stack, kita bakalan display. Displaynya tuh dari yang terakhir masuk. Ingat ya, kita last in first out. Jadi yang terakhir masuk, yang pertama kali bakalan keluar. Jadi yang pertama masuk itu yang terakhir dimasukin. Maksudnya yang pertama keluar itu bakalan yang terakhir dimasukin. Nah, di sini kan yang terakhir dimasukin tuh ini sampai yang pertama kali dimasukin tuh ini. Nah, kalau untuk ngeluarinnya itu gini. Sampai ke yang dimasukin pertama. Oke, mungkin gitu aja untuk penjelasan kode ini. Terima kasih.